Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Isnami Ayun dengan NIM 205521243. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Untuk langkah pertamanya, apa itu tentang definisi sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonomi yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi dianggap oleh pengguna sebagai satu sistem komputer tunggal. Karakteristik terpenting dalam sistem terdistribusi adalah adanya jenis komputer yang berbeda dan cara komunikasi yang berbeda juga, tanpa diketahui pengguna. Karakteristik lainnya yaitu bahwa dalam sistem terdistribusi, pengguna dan aplikasi dapat saling berinteraksi secara konsisten dan dengan tampilan yang sama kapanpun dan dimanapun mereka mengaksesnya. Aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Karakteristik lain juga yaitu pengaksesan hardware atau software dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mensinkronisasi semua perangkat yang terlibat. No global clock. Infrastruktur dalam sistem terdistribusi adalah jaringan komputer yang pertama, yang kedua berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga user yang saling terkait dalam jaringan. Karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama, concurrency of components, pengaksesan suatu komponen atau sumber daya segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi H atau W dan S atau W secara bersamaan. Contoh, beberapa pemakaian browser mengakses halaman web secara bersamaan. Yang kedua, no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkron waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. Yang ketiga, independent failures of components. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Model sistem terdistribusi. Yang pertama, sistem client-server merupakan bagian model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan yang pertama file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Yang kedua, sistem point-to-point merupakan bagian model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Yang ketiga, sistem cluster adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagai tempat penyimpanan data store, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau local area network. Sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pelaksanaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan
tolerans dalam melakukan komputasi. Tantangan sistem terdistribusi yang pertama, heterogenan. Suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network operation system, hardware, dan programming language yang berbeda. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan, middleware mengatasi perbedaan lainnya. Yang kedua, keterbukaan. Mendukung extensibility, setiap komponen memiliki antarmuka atau interface yang dipublish ke komponen lain, lalu perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Yang ketiga, keamanan. Shared resource atau transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan enkripsi. Cegah denial of service dibahas dalam kuliah kriptografi dan information security. Yang keempat, scalability. Penambahan pemakaian membutuhkan penambahan resource yang konstan. Yang kedua, cegah bottlenecks. Yang selanjutnya, jika perlu digunakan replikasi. Yang kelima, penanganan kegagalan. Setiap proses komputer atau jaringan dapat mengalami kegagalan secara independen, lalu komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. Lalu IG, valid branch in distributed working system. Lalu yang keenam, konsurensi. Multi-user with consure required to share threshold. Setiap threshold harus aman di lingkungan tersebut di atas. Yang ketujuh, transparansi. Transparan bagi pemakai keberadaan beberapa komponen tampak sebagai suatu sistem saja. Yang kedua, akses transparansi. Yang selanjutnya, lokal atau remote resource dapat diakses dengan operasi yang sama. Ciri-ciri sistem terdistribusi. 1. Data disimpan di sejumlah tempat. Yang kedua, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Tujuan sistem terdistribusi yang pertama, making resource accessible atau membuat sumber daya dapat diakses. Tujuan utama sistem terdistribusi yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan terkontrol dan efisien. Dengan semakin meningkatnya konektivitas dan akses untuk dapat saling berbagi, peningkatan keamanan juga menjadi hal yang sangat penting. Openness atau keterbukaan. Sistem terdistribusi terbuka adalah suatu sistem yang menawarkan layanan sesuai dengan aturan standar yang menjelaskan sintaks dan semantik dari layanan. Dalam sistem terdistribusi, layanan spesifikasi secara umum dalam tampilan antarmuka yang sering disebut Interface Definition Language atau IDL. Kunci aspek knownness adalah antarmuka
standar dan protokol, serta mendukung keberagaman. Selanjutnya, kelebihan sistem terdistribusi. Dari segi ekonomi, sistem terdistribusi lebih murah atau tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau dari segi ketersediaan, sistem backup tidak. Jika terdapat server yang mati, maka secara otomatis akan terbackup. Dari segi pengembangan yang lebih mudah menambah kecepatan server dapat dilakukan dengan sistem paralel. Pada sistem terpusat, pengembangan sistem harus dengan menambah hub PC atau mainframe. Kalau dari segi kecepatan pada sistem terdistribusi lebih tinggi daripada mainframe atau HCP. Lalu yang kekurangan sistem terdistribusinya, dari segi software, jumlah software yang mendukung sistem terdistribusi masih terbatas dan belum familiar untuk digunakan atau bagaimana merancang dan mengatur software dalam sistem terdistribusi. Yang selanjutnya dari segi network, permasalahan pada jaringan dapat mengganggu sistem terdistribusi yang sedang berjalan. Dari segi keamanan, adanya peluang dan mengakses data yang bersifat rahasia. Sekian, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.